Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat Laksmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tanpa kita sadari, saudara-saudara sekalian, kita sudah ada di minggu kedua pada bulan Desember 2024. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari 1-2 ayat saja, yaitu dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman sudah saya bacakan. Sekarang saya mengajak setiap jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman, kami sudah mendengarkan firman, Roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini boleh berkhotbah, menyampaikan kebenaran dengan bahasa sederhana, supaya setiap jemaat yang mengikuti ibadah hari ini, mereka mendengar dan mereka boleh mengerti dengan baik. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Tanpa kita sadari, saudaraku, hari ini sudah tanggal 8 Desember 2024. Waktu cepat sekali lewat. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Saudara-saudara sekalian, tanggal 8, tanggal 15, dan tanggal 22, 3 minggu di depan ini, saudaraku, saya akan berkhotbah serial tentang Natal. Jadi setiap kita mengikuti, sehingga waktu kita mengikuti, saudaraku, ingat, khotbah hari ini, saudaraku, khotbah tentang love and sacrifices, cinta dan pengorbanan. Level berpikirnya aplikasi aja, saudaraku, aplikasi saja, oke? Kemudian cara berpikirnya tetap pakai integrative thinking, karena kita bukan sekedar hanya melihat Natal Tuhan yang lahir, tapi juga kita mau melihat Tuhan yang disalib, kita juga mau melihat Tuhan yang mati, kita juga ingin mengkaitkan dengan Tuhan yang bangkit, Tuhan yang naik ke surga, dan Tuhan yang datang kembali. Jadi ketika kita belajar tentang Natal, saudaraku, pikiran kita integratif, berintegrate dengan 6 mahakarya Tuhan. Lahir, mati, bangkit, naik ke surga, dan datang kembali. Lahir, mati, disalib, bangkit, naik ke surga, dan datang kembali. Jadi kita berkait dengan 6 mahakarya Tuhan, 6 peristiwa itu. Oke, jemaat sekalian, sekarang pelan-pelan kita menyimak, saudaraku. Mari kita pikir. Tanggal 8 Desember, tanpa kita sadari, jemaat sekalian, suasana hati kita udah sukacita. Bahkan kalau saudara ke mall, saudara sudah melihat banyak aksesoris Natal sudah dijual, lagu-lagu Natal sudah mulai dinyanyikan, dan gereja-gereja sudah planning Natalnya, sudah ada latihan kor, latihan drama, semua sudah jalankan, saudaraku. Suasana itu kelihatan hatinya begitu sukacita, karena sudah akan menyambut tentang
merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Saudara sekalian, itu sesuatu yang sangat manusiawi karena kita ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kan begitu. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Yesus adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. God become man. Firman itu sudah menjadi daging. Karena begitu besar kasih Allah ini kepada dunia ini, maka ia mengaruniakan anak yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang saya ajak jemaat pikir-pikir sebentar. Boleh dong kita sukacita? Pasti, saya juga saudaraku. Tapi pernah nggak kita merenung sebentar saudaraku? Natal itu adalah sukacita bagi anak Tuhan. Natal itu adalah kebahagiaan terbesar karena kita diselamatkan. Kita percaya Tuhan Yesus, saudaraku. Kita akan merayakan dengan gegap gempita atau kita merayakan dengan suasana yang sangat kusuk, saudara sekalian. Tapi pernah nggak di dalam hati kita paling dalam untuk memahami Sang Juru Selamat itu? Untuk mengerti makna Natal, the real yang paling sungguhnya itu apa, saudara sekalian? Saya pernah mengungkapkan itu saudaraku lewat khotbah tahun-tahun yang lalu. Sebenarnya kalau kita mau teliti di Alkitab, satu-satunya manusia yang paling memahami tentang makna Natal itu sebenarnya adalah Maria, saudaraku. Mengapa begitu, Pak Pendeta? Mari coba perhatikan. Maria itu seorang hamba Tuhan. Maria itu, saudaraku, sebelum dia berhubungan suami istri dengan Yusuf, dia sudah mengandung dari Roh Kudus. Dan dia dikonfirmasi oleh malaikat. Hai, salam bagimu Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan engkau melahirkan seorang juru selamat bagi umat berdosa. Maria tahu itu, saudaraku. Jadi ketika Maria melahirkan Yesus, saudaraku, sukacita kita akan dengar di Alkitab itu, ya. Malaikat bersorak, gembala-gembala bersorak, keselamatan sudah datang. Ia datang menyelamatkan umat manusia. Telah lahir bagimu seorang raja, juru selamat dunia. Orang bersukacita, saudaraku. Tapi bagi Maria, Maria itu dia membaca Taurat Tuhan, saudaraku. Maria itu dia mengerti ya, tentang Tuhan yang datang jadi manusia itu. Maria itu mengerti bahwa Yesus yang lahir itu, Mesaya itu, saudaraku, akan mati. Akan disalib. Jadi bagi seorang mama, sekalipun itu bukan hasil suami istri, saudaraku, tapi itu dikandung oleh Maria. Waktu dia gendong anak itu, saudaraku, sukacita di satu sisi pasti. Anak ini begitu sehat, wajahnya begitu bagus. Tapi bagi seorang hamba Tuhan seperti Maria, yang mengerti tentang perjalanan utusan Tuhan kepada Yesus Kristus untuk mati bagi orang berdosa, saudaraku, Maria tahu. Jadi bagi Maria, satu sisi hatinya sukacita bukan main. Tapi di sisi lain, saudaraku, khawatir minta ampun. Di sisi lain ada suatu kekhawatiran, ada suatu penderitaan yang orang lain belum tentu bisa memahami kecuali Maria itu sendiri. Mengapa, saudaraku? Ketika dia gendong bayi itu, sehat sekali, bagus sekali wajahnya. Tapi pikiran Maria bukan sekedar merayakan Yesus yang lahir itu. Pikiran jauh ke depan. Tetapi anak ini, 33,5 tahun ke depan, akan dipaku di atas kayu salib. Jesus was born to be crucified. Yesus dilahirkan untuk dimatikan, saudaraku. Saudara boleh sukacita di Natal itu. Silakan. Di gereja nyanyi. Tapi saya ingin memberikan suatu pemahaman sedikit lebih mendalam, saudaraku, dalam dunia kontemplasi kita. Natal itu sukacita bagi kita, tapi pengorbanan bagi Tuhan, saudaraku. Mari kita belajar seperti Maria, seorang ibu, seorang hamba Tuhan, yang mengerti tentang Taurat Tuhan, yang tahu betapa sulitnya dia. Apa yang Maria khawatirkan, saudaraku, suatu hari menjadi kenyataan adalah ketika kita melihat di Injil itu, waktu Yesus dipaku itu ada seorang wanita menangis terseduh-seduh. Itulah Maria. Itulah Maria. My son, anakku lahir dari rahim dia loh. My living God, Allahku yang hidup. My Savior, juru selamatku. Jadi saudara sekalian,
Ini integrative thinking ya saudaraku ya, namanya integrative thinking. Lahir, mati, disalib, bangkit, naik, dan datang kembali. Oke? Pengorbanan Tuhan itu tidak tanggung-tanggung teman sekalian. Kasih dan pengorbanan itu saudaraku, dua hal itu menyatu di atas kayu salib. Kita harus berani melihat semua itu dalam bentuk satu keutuhan tentang karya Tuhan itu saudaraku. Baru iman kita stabil, bukan main teman sekalian. Nah sekarang khotbah hari ini sederhana karena aplikasi saudaraku. Pengorbanan Tuhan begitu besar, begitu sayang ya, dia berikan anaknya kepada kita sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Korban segala-galanya, korban perasaan, korban harga diri, segala-galanya, korban dia lepaskan jubah kebesarannya saudaraku menjadi anak manusia, hidup di keluarga tukang kayu saudaraku, lahir seperti itu saudara sekalian. Jadi kalau saudara merayakan Natal itu, di satu sisi kita bersuka cita, oke lah. Di sisi lain, lebih mendalami itu pengorbanan Tuhan, saudaraku. Sekali-sekali mari kita belajar berdiri di sepatu Tuhan untuk memahami, mengerti, lebih mendalami tentang makna Natal, saudaraku. Nanti kalau seperti saudara waktu merayakannya, suasana hati saudara akan menjadi lain. Akan menjadi lain. Ada suatu pengucapan syukur yang amat besar dan membawa hati komitmen untuk membalas cinta dan pengorbanan Tuhan itu sebaik mungkin dalam hidup kita. Itu yang saya mau saudaraku. Saudara-saudara sekalian, saudara yang sudah lama kenal saya, Pendeta Anthony Chang ini saudaraku, zaman puluhan tahun yang lalu, ya, lembaga ini sudah dibangun cukup lama saudara sekalian. Puluhan tahun berkhotbah dari satu kota ke satu kota, dari satu negara ke satu negara. Baru pada tahun 2020 ketika COVID itu saudaraku, baru saya buat YouTube channel seperti ini. Saudara-saudara sekalian, saudara tahu pelayanan saya seperti apa. Aku ingin membalas kebaikan Tuhan. Aku ingin memahami pengorbanan Tuhan, saudaraku. Aku ingin mengerti cinta Tuhan kepada saya, orang saya seperti ini. Maka dalam perjalanan saya menyerahkan diri menjadi pendeta, saudaraku. Mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. Setelah saya selesai sekolah menjadi pendeta, saudaraku, saya melayani. Bukalah lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Pelayanannya hanya dua arahnya, saudaraku. Satu, pelayanan di atas mimbar, yaitu meneguhkan jemaat yang ada di kota manapun. Setiap jemaat yang dengar firman, imannya kuat, saudaraku. Itu yang saya mau dalam hidup saya. Saudara akan melihat semangat saya, saudara melihat roh yang menyala itu, saudaraku. Saudara ikuti saya dari dulu waktu saya muda sampai hari ini. Saudara yang sering dengar YouTube, saudara akan tahu itu, saudaraku. Dan pelayanan saya arah kedua adalah pelayanan di bawah mimbar. Tadi di atas mimbar memberkati rohani jemaat. Yang kedua adalah pelayanan di bawah mimbar. Apa itu? Melayani mereka-mereka yang berkekurangan, saudaraku. Orang-orang jemaat yang miskin sekali. Hamba-hamba Tuhan yang hidupnya sangat minim. Kasihan bukan main, saudaraku. Hatiku setiap kali aku ketemu orang seperti itu, hatiku hancur. Tuhan itu mengajar kita loh. Mengasihi manusia itu, kasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Walaupun kita sulit untuk mempraktekkan lebih, saudaraku. Saya pakai baju begini, mungkinkah saya akan memberikan jas begini bagus ini kepada orang miskin? Mungkin saya akan memberikan jas yang kurang baik, kan begitu. Itu saja belum tentu kita mau praktekkan, kan gitu, saudaraku. Kita melayani lembaga Anthony Chang Ministry Internasional lewat program Setulus Hati, saudara sekalian, sudah bertahun-tahun. Setiap bulan kita memberi makanan, sembako, pelayanan seperti itu kepada jemaat-jemaat, saudaraku, yang hidup di tempat yang sulit sekali. Hidup di pinggiran rel kereta api. Setiap bulan kita bagikan mereka dari lembaga Lasmi, saudaraku. Dan setiap tahun, saudaraku, kita membagikan parsel Natal buat mereka. Mereka-mereka yang hidup di panti asuhan, hidup nggak pernah punya papa mama, nggak tahu dari mana. Mereka yang hidup di panti jompo, orang-orang tua yang keluarganya sudah tidak mau, atau mereka punya keluarga jarang dikunjungi. Pada saat Natal, mereka menerima parsel, isi adalah kebutuhan mereka. Aku ingin, jemaat sekalian, waktu mereka menerima parsel Natal itu, mereka merasakan Tuhan hadir di situ.
Mereka merasakan kepedulian Tuhan, saudara sekalian. Itu yang kami lakukan sampai tahun saudaraku. Aku melakukan seperti saudaraku untuk menyatakan, aku mau membalas cinta dan pengorbanan Tuhan dengan kapasitas yang saya punya, jemaat sekalian. Sudah bertahun-tahun saya melakukan seperti itu. Saya juga membangun banyak rumah bedah untuk orang-orang miskin. Rumahnya saya bangun, saudaraku. Tidak mahal, tapi buat mereka bisa tidur, bisa bawa anak-anak di situ, terhindar dari banjir, dari hujan. Mereka bisa tidur dengan nyenyak, saudara sekalian. Saya bangun rumah untuk mereka seperti itu. Dari mana? Dari Latsmi. Dukungannya siapa? Jemaat-jemaat yang tahu pelayanan saya. Jemaat yang mengerti hati saya. Jemaat yang mengerti pengorbanan saya. Mereka yang support saudaraku sehingga pelayanan ini boleh jalan dengan baik. Oke jemaat, saya mau tanya hari ini. Kalau engkau mengerti cinta dan pengorbanan Tuhan, apa yang kamu lakukan dalam hidupnya saudaraku? Apa yang kamu lakukan untuk Tuhan dalam hidup ini? Mencintai orang miskin kah engkau? Memberi kepada mereka apa yang mereka butuhkan kah? Mereka mungkin tidak butuh besar, enggak saudaraku. Mereka hanya butuh makan. Mereka hanya butuh makan. Mereka hanya butuh untuk isi perut. Mereka butuh untuk tempat tinggalnya baik. Mereka butuh safety, saudaraku. Hanya itu. Mereka butuh diperhatikan. Mereka butuh senyuman orang. Hanya itu, saudaraku. Mampukah kita mempraktekannya? Jemaat, saya akan memberikan beberapa cuplikan pelayanan Latsmi, saudaraku, pada suasana Natal tahun-tahun lalu, membagikan kepada mereka-mereka yang seperti itu, termasuk hamba Tuhan yang hidupnya minim. Saudara perhatikan cuplikan ini, saudaraku ya. Oke, mari kita saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini apa untuk siapa ini? Kamu ya? Oke. Iya. Jadi nanti tanggal 27 kita berangkat ya. 27 ya. Kumpul semua. Kemudian yang ini yang kecil sudah terisi semua nih, udah isi ya nih ya. Yang untuk pendeta udah juga. Di mana yang pendeta? Di bawah ini ya. Ini ya. Yang ada juga tanda sudah kan? Oke. Ada apa? Pembagian Alkitab. Pembagian Alkitab ada ya? Udah dimasukin nggak? Atau masih nanti ditaruh di atas gitu ya? Waktu dikasihnya. Di atas parcel ya? Iya. Oke. Nanti kasih Indomie juga yang ada Indomie. Oh iya, kasih Indomie di atasnya ya. Itu banyak kain batik itu mesti bagi ke panti asuhan, kain batiknya kepada anak-anak panti asuhan. Sebagian udah dikasih juga. Iya. Buat lebih besar lagi. Jadi banyak pas Natal tuh banyak orang yang tidak mampu ya. Oke, jadi kita udah siap-siap lah ya, udah siap-siap, cuma sedikit lagi yang belum selesai kan, tinggal beres-beresin, udah itu udah, iya. Ya saudara-saudara sekalian, ini adalah di kantor Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ini tempat kita mempersiapkan semua parcel Natal. Kita sudah ngepak, sudah isi, kemudian kita udah siapin, ready untuk akhir tahun ini menjadi berkat bagi banyak orang juga. Seketika dunia tersentak. Nggak dibilang rumah ini kan, tapi karena kita nggak mampu, karena kemampuan kita kayak gini, apa boleh buat kan ya kita terima dengan apa adanya. Ya semua udah saya kerjain. Saking capeknya, saking sakitnya, aduh, ini Pak, kemana lagi saya melangkah kan? Mesti apa Tuhan yang saya lakukan? Emang ibu ini memang patut dibantu. Keadaannya yang memprihatinkan ini memang perlu dibantu. Tanpa suami, anaknya masih sekolah, terus anaknya juga sempat tinggal di yayasan. Dan kondisi rumahnya pun sungguh sangat memprihatinkan. Rumahnya gubuk-gubuk dan rumahnya pun cepat banjir kalau hujan. Tadi pagi hari saya datang ke sini, saya bertemu dengan Ibu RW dan Ketua RT. Di saatnya buka hati.
Bernika, rumahmu ini mau dibedah katanya. Ya ampun Tuhanku, tolong Tuhan. Bedah rumah Ibu Bernika akan dimulai hari ini. Tukang-tukang kita sudah datang. Rumah yang lama ini akan kita rubuhkan. 3 minggu itu kita akan bekerja lembur sehingga semuanya bisa selesai. Karena kami ingin pada saat Natal Ibu Bernika dan keluarganya sudah bisa merayakan Natal itu di rumah sendiri. Hari ini tidak sama seperti hari biasanya. Sebuah kejutan besar segera menanti. Rumah yang dulu kumuh, penuh debu, beratap bocor, berlantai tanah, sering kemasukan air banjir, dengan perabotan yang seadanya, kasur yang sangat menyedihkan, bahkan tidak layak untuk kesehatan, akan segera berlalu dan diganti dengan yang baru. Setelah Ibu Bernika kami ungsikan di kontrakan untuk sementara, rumahnya akhirnya kami robohkan. Dan pelan-pelan kami sudah bangun dengan bangunan yang lebih kokoh dan layak. Saudara sekalian, pembangunan bedah rumah Ibu Bernika hari ini sudah mencapai hari ke-14. 3 hari lagi rumah ini akan selesai. Jadi kita selesai lebih awal saudaraku, tidak sampai 3 minggu. Tinggal menunggu hari. Rumah Ibu Bernika akan segera ditempati. Saat ini kami dan tim Setulus Hati sedang on the way mencari furniture. Tidak sabar. Natal tahun ini akan menjadi Natal yang berbeda bagi Ibu Bernika dan kedua anaknya, dan waktu yang dinantikan akan segera tiba. Setelah melewati proses 2 minggu, pembedahan rumah Ibu Bernika sudah selesai. Dulunya sebelum kita bangun bedah rumah ini, Ibu Bernika rumahnya yang lama tidak punya ruangan tamu, saudara sekalian. Jadi rumah yang baru ini kita sudah siapin ruangan tamu dengan sofanya, saudara sekalian. Juga kita siapin kipas angin supaya mereka tidak panas. Dulu waktu rumah Ibu Bernika sebelum dibedah, mereka tinggal tidur di satu ranjang bertiga. Saya khusus buatkan tempat tidur untuk anaknya laki-laki Michael, supaya dia bisa tidur sendirian. Pada saat saya datang pertama kali di rumah Ibu Bernika yang lama, saya melihat mereka punya satu lemari yang sudah rusak, saudaraku, yang di bawahnya sudah rusak oleh karena banjir dan penuh dengan debu. Waktu itu saya berjanji saya akan membelikan satu lemari yang bagus supaya Ibu Bernika dan kedua anaknya boleh taruh baju dengan rapi. Nah, kita sudah belikan lemari ini, saudaraku, lemari 3 pintu. Dulu waktu saya datang ke rumah lamanya Ibu Bernika, saya pernah duduk di tempat tidurnya. Ini tempat tidur mereka. Kasur yang sudah rusak ini akan diganti. Tempat tidur dulu itu kotor, saudaraku. Dan ada satu tilam dari kasur, kasurnya sudah, kapasnya sudah keluar semua dan bau. Dan di lantainya itu, lantainya tanah sebagian, dan di bawah kolongnya, saudaraku, ada lubang yang bisa keluar sehingga ada binatang di situ, saudaraku. Kemudian temboknya kiri dan kanan itu, rumah yang lama itu dari triplek. Dalam bedah rumah ini yang udah selesai, kami sudah membelikan buat Ibu Bernika dan anak gadisnya tempat tidur yang baru, karena rumah mereka yang dulu itu tidak punya meja makan. Tim Setulus Hati belikan untuk Ibu Bernika dan keluarganya. Dan juga di belakang ada rak piring yang bisa juga untuk tempat makanan. Ada yang abadi selagi masih ada waktu, tebarkan kebaikan hidup. Saudara, dulunya rumah lamanya Ibu Bernika, mereka punya toilet, saudaraku, ada di dalam ruangan rumah. Jadi itu bau dan tidak sehat. Kami sudah pindahkan toiletnya ke belakang, kami buat yang bersih, yang bagus untuk bisa mereka pakai. Kemudian dulunya rumah Ibu Bernika itu tidak ada dapur, saudara sekalian. Dan kita sekarang sudah buatin dapur, kita siapin kompor gas, LPG, tempat yang bersih supaya mereka bisa masak di sini. Dan hari ini kita akan mengadakan pemberkatan rumah dan sekaligus gunting pita supaya keluarga ini boleh masuk ke rumah ini dan tinggal di rumah ini. Atas anugerah Tuhan, rumah ini dibangun oleh tim Setulus Hati, dipersembahkan kepada Ibu Bernika dan keluarga. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah pemberkatan rumah Ibu Bernika, rumah yang baru. Jadi pemberkatan rumah ini, saudara sekalian, sekaligus saya gunting pita nanti. Sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa.
Tuhan berkati keluarga ini, Ibu Bernika dan seluruh keluarganya. Dianugerahi Tuhan satu rumah yang baru supaya mereka boleh tinggal dengan baik. Tuhan, sebentar kami berdoa kiranya Engkau berkati rumah ini, ada damai sejahtera yang turun atas rumah ini. Atas anugerah Tuhan, rumah ini kami serahkan ke tangan Tuhan untuk Tuhan tinggal di sini beserta keluarga ini. Atas anugerah Tuhan juga 3 Alkitab ini akan diserahkan kepada keluarga Ibu Bernika supaya mereka ingat akan Tuhan, ya. Selin, Michael pegang ini, dan saudara-saudara sekalian, mari kita memberkati rumah ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, rumah ini diberkati Tuhan. Rumah ini ditinggal oleh malaikat Tuhan. Rumah ini selalu ada damai sejahtera. Rumah ini ada berkat yang tidak habis-habisnya untuk keluarga ini, sampai kepada anak cucunya Ibu Bernika. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saya akan melakukan gunting pita. Ini kunci untuk Ibu Bernika. Silakan Ibu buka pintunya sendiri. Ini adalah rumah milik Ibu Bernika untuk selama-lamanya. Kini saatnya buka hati, ini waktunya mata melihat, biarlah dunia terbuka dan tercengang Tuhan. Ini rumah sudah disediakan untuk ditinggalin, ruangan tamu, ada tempat tidurnya Michael. Michael sudah besar, tidak boleh tidur sama kakak kandung bertiga. Di belakang itu Selin sama mamanya boleh tidur, ya. Jadi mereka tidur terpisah. Dan juga ada lemari pakaian yang bisa dipakai untuk keluarga 3 orang. Kemudian juga ada lemari makanan, bisa titip makanan kita supaya tidak ada binatang. Ada dapur belakang, kamar mandi udah saya pindahin. Dulu kan di dalam bau sekali, udah di belakang, kamar mandinya bagus, dan dapur segala udah ada kompor gas, ya kita udah siapin semua. Ibu Lukas sudah datang, tinggal pasang meteran listrik sehingga ibu boleh mempunyai listrik sendiri. Tuhan sudah menjawab doa Ibu Bernika. Ini waktunya mata melihat, biarlah. Saya ini yang paling susah, yang paling miskin. Tapi tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tuhan, Kau di atas segalanya. Terus tadi saya datang ke sini, kaget saya. Ini jadi sejarah di RT kita nih, RT 5, RW 22, Kelurahan Kelapa Gading Barat. Saya merasa kaget, sungguh kaget. Saat ini dia sudah mempunyai rumah yang baru, rumah yang bagus, dan isinya pun semua bagus. Saya mengucapkan terima kasih kepada PAC, tim Setulus Hati yang sudah memperhatikan warga saya, khususnya Ibu Bernika Sihaan, dengan bantuannya melalui bedah rumah ini. Ya kiranya Tuhan selalu berserta dengan PAC dan tim Setulus Hati, dimanapun tim ini berada. Saya tidak dapat membalas, apalagi Pak Pendeta Antoni Chang. Aduh, sungguh baik banget. Selama pembangunan di sini, Bapak itu tak pernah meninggalkan tukang-tukangnya itu, tetap diawasin. Jadi ikutin terus, sungguh baiklah Bapak itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih sama dia. Mudah-mudahanlah dikasih kesehatan dan kekuatan dan panjang umur kepada Bapak itu. Saya tidak dapat membalas, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Setulus Hati. Saat kabar itu terdengar,
rasa takut selimuti hati, seakan mencegah. Dengan kekuatannya semua berjuang, kehebatan dan kejayaannya. Namun semua tak kuasa berdiri, semua sia-sia. Kini saatnya buka hati, ini waktunya mata melihat, biarlah dunia terbuka dan tercengang. Tuhan, Kau di atas segalanya. Hidup hanya sementara, tak ada yang abadi. Selagi masih ada waktu, tebarkan kebaikan. Hidup hanya sementara, tak ada yang dibawa pergi. Kelak nanti semua berakhir. Kau di atas segalanya. Kini saatnya buka hati, ini waktunya mata melihat, biarlah dunia terbuka dan tercengang. Tuhan, Kau di atas segalanya. Saudara-saudara sekalian, saudara sudah melihat cuplikan itu? Saudara kenal siapa saya? Saudara percaya kepada saya? Saudara terbeban bersama dengan Laksmi, bersama dengan saya, untuk memberikan berkat kepada mereka dalam bentuk parsel Natal, saudaraku. Saudara terbeban? Mulai tanggal 8 ini, Laksmi sudah siap-siap, saudaraku, buat kardus Natal, beli semua bahan-bahan dibutuhkan untuk roti lah, apa semua, saudaraku, untuk mereka butuhkan. Baik yang pemuda, yang remaja, yang anak-anak, dan juga orang tua. Kita mulai persiapan untuk membeli berbagai bahan kebutuhan, saudaraku, untuk mereka. Kita mulai start tanggal 9 Desember ini. Dan masih ada beberapa minggu di depan, saudaraku. Saudara kalau terbeban, saudara ikut bersama saya menyatakan sayang kepada Tuhan, sayang kepada orang susah, saudaraku. Silakan saudara boleh dukung Laksmi ini. Kalau saudara tidak merasa terbeban, tidak apa-apa, saudara sekalian. Tapi saudara punya hati kayak aku, saudara merasa diberkati lewat khotbah saya selama ini lewat YouTube, atau saudara adalah sahabat-sahabatku yang lama dari dulu sudah sering dengar khotbah saya, hari ini hatimu tergerak. Aku ingin membagi beban bersama Laksmi. Thank you so much, saudaraku. Nanti ada rekening atas nama Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Setelah saya bicara selesai, saudara bisa transfer dana di situ. Dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu hidup saya, saudaraku. Hidup saya di mimbar
Setiap khotbah saya ingin jemaat imannya berkobar-kobar. Hidup saya di bawah mimbar, saudaraku, kemana aku pergi, tanganku boleh terulur untuk orang-orang yang tidak mampu. Aku hanya butuh hidup seperti itu, yang lain tidak, jemaat sekalian. Jika engkau terbeban, silakan, dan aku sangat bersuka cita. Semoga apa yang kita lakukan selama ini, saudaraku, bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa membalas sedikit kebaikan dan pengorbanan Tuhan, bisa kita balas walaupun sangat sedikit, saudaraku, sesuai dengan apa yang mampu kita lakukan. Baik jemaat sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau mati bagi kami. Terima kasih Kau datang untuk kami. Terima kasih Kau disalib untuk kami. Thank you so much Tuhan, Kau bangkit dari antara mati. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah kembali ke surga. Dan kami orang percaya suatu hari menunggu kedatangan-Mu ya Tuhan. Selagi kami masih hidup Tuhan Yesus, kami akan mempraktekkan cinta-Mu. Kami akan mempraktekkan pengorbanan-Mu Tuhan. Untuk orang-orang yang Engkau sayang, yang Engkau mati buat mereka. Untuk mereka-mereka yang hidup minim Tuhan Yesus. Tangan kami mau terulur untuk mereka. Dan sebagai pendeta aku akan berkhotbah sampai akhir hidup. Sampai Tuhan panggil kembali, khotbah untuk meneguhkan iman jemaat di mana saja, termasuk di YouTube channel Tuhan. Inilah kami, inilah aku Tuhan, melayani Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan Tuhan limpahkan berkat, Tuhan limpahkan kuasa lewat pelayanan Laksmi, saudaraku. Banyak orang boleh diberkati. Jemaat yang sedang tertunduk kepalanya, Tuhan berkati. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Di tengah-tengah suasana Natal, mereka boleh merasakan kebaikan, cinta, dan pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat. Meteraikan firman Tuhan. Supaya mereka hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Bapa dari surga turun atasmu. Yesus Kristus, Gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus menyertai engkau, mengingatkan engkau kan firman, hidup seturut dengan firman, sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali, menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.